Demokrasi itu yang diajarkan di sekolah oleh dosen hukum, dosen tata negara. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yaitu pengertian-pengertian yang diajarkan ke kita. Di dalam praktek, demokrasi itu adalah pemerintahan, the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu ada debat politik. Jadi supaya akal bisa memerintah, akalnya mesti diurai, itu soalnya. Tetapi di kita yang diunggulkan adalah hasil survei. Coba kita tanya, dari 3 calon presiden itu, termasuk Anies, datang dari usulan Anda apa bukan? Datang dari partai politik atau bukan? Hasil lembaga survei yang kadang-kala margin of error-nya bisa dimainkan. Si ini dinaikin, si itu diturunkan. Saya bukan tim sukses Anies, tapi saya ingin tim itu sukses. Artinya jangan dihalangi, itu maksudnya. Kan itu poinnya kan, supaya ada garis start yang sama itu. Tapi kecenderungannya kan dihalangi itu. Saya teman diskusi Pak Prabowo, berkali-kali Pak Prabowo. Rumah saya dengan Pak Prabowo itu 500 meter di bukit. Bedanya dia istana, saya pondokan. Tapi dia bersahabat dengan saya kasih kritik, ada soal. Setiap bulan saya diskusi dengan Pak SBY dengan hal yang sama tuh. Jadi sebetulnya nggak ada problem di saya tuh. Saya orang yang paling bebas di Asia Pasifik ya saya. Saya nggak peduli itu. Saya peduli karena orang yang berubah menghalangi hak orang lain untuk berkompetisi. Kalau Pak Prabowo dihalangi, saya akan bela Pak Prabowo. Demikian juga Ganjar. Konyolnya yang terhalang sekarang adalah Anies, itu masalahnya. Karena itu hasil dasarnya tuh. Anies tempat saya bertengkar, Anies berkali-kali datang ke tempat saya juga. Saya berteman dengan semua mereka itu. Mau oposisi kek, mau bajingan, mau tolol, mau pintar. Tetapi di dalam politik, tadi saya kasih prinsip, seseorang hanya boleh dimunculkan sebagai calon presiden setelah mengalami ujian 3 tahap. Bukan langsung elektabilitas. Tahap pertama diuji dia etikabilitasnya. Pernah berbohong nggak? Terutama pada mama. Pernah mengabaikan hak petani untuk dapat air bersih di Kendeng, Wadas? Pernah nggak? Itu yang saya maksud etikabilitas. Etikanya bagus apa enggak? Kalau dia lolos etikabilitas, boleh jadi presiden. Menurut KPU boleh. Kenapa? Karena elektabilitasnya tinggi? Enggak. Buat saya setelah lolos etikabilitas, kita kasih filter yang lebih tipis lagi, yaitu intelektualitas. Supaya si presiden bisa bertengkar di forum-forum dunia, bertengkar di PBB, bertengkar di climate COP, bertengkar di G20, bertengkar di Davos, supaya terlihat bahwa presiden kita itu orang yang punya kemampuan untuk berargumen, datang dari otaknya, bukan datang dari laptop. Kan itu maksud kita tuh. Karena itu ujian kedua setelah etikanya bagus, uji inteleknya bagus apa enggak. Berapa lubang di bannya. Itu intinya. Pak Jokowi setiap kali pulang dari luar negeri, hati saya sakit, diolok-olok. Kan itu dasarnya kan.